dilahirkan, manusia belum memiliki atau bersifat sosial, di mana dalam artian manusia belum memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial seseorang diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam jenjang perkembangan sosial remaja tidak hanya memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja, akan tetapi memerlukan orang lain untuk tahapan perkembangan sosial pada remaja tersebut. Remaja merupakan tingkat perkembangan anak yang telah mencapai menuju proses dewasa. Nah, pada jenjang remaja ini, kebutuhan remaja semakin kompleks, di mana interaksi sosial semakin luas dan pergaulan sosial pun semakin luas. Nah, dalam hal ini remaja juga telah memperhatikan beberapa norma, perbedaan norma antara orang yang satu dengan yang lain, seperti norma yang sudah berlaku di rumahnya masing-masing. Nah, remaja juga mulai memperhatikan norma pergaulan dengan beberapa kelompok orang, misalnya pergaulan dengan kelompok anak-anak, kelompok sesama remaja, kelompok dewasa, bahkan kelompok golongan tua. Perkembangan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional pada diri remaja tersebut. Salah satunya adalah berkembangnya social cognition, di mana social cognition ini berarti berkembangnya kemampuan untuk memahami orang lain. Nah, dalam hal ini, dalam hal pergaulan, misalnya pertemanan, persahabatan, atau berteman dengan teman Kehidupan perkembangan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional pada diri remaja tersebut. Salah satunya adalah berkembangnya social cognition, di mana perkembangan social cognition ini merupakan berkembangnya kemampuan untuk bisa menghargai orang lain dan memahami orang lain. Nah, dalam hal ini, tentu dalam hubungan pertemanan, persahabatan, atau pertemanan dengan lawan jenis dan berhubungan lebih dekat atau yang sering orang-orang sebut dengan kata pacaran. Pergaulan seorang remaja banyak diwujudkan dalam bentuk suatu kelompok, baik itu kelompok besar maupun kelompok kecil. Nah, di dalam menetapkan suatu kelompok tersebut didasarkan oleh beberapa pertimbangan, moral, sosial, ekonomi, minat, kesamaan bakat, dan kemampuan. Di dalam suatu kelompok, baik itu kelompok besar maupun kelompok kecil, masalah yang sering dihadapi dan paling rumit dihadapi oleh remaja adalah faktor penyesuaian diri. Nah, biasanya di dalam suatu kelompok besar ada beberapa problematika yang muncul, di mana remaja yang satu dengan remaja yang lain saling menunjukkan kelebihannya masing-masing. Nah, hal ini disebabkan karena faktor kepentingan dari remaja tersebut. Nah, hal ini juga yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan dalam suatu kelompok tersebut. Namun, terlepas dari itu, ada juga yang dapat membuat atau mempersatukan atau menyatukan antara satu dengan yang lain, atau bisa juga untuk mengokohkan suatu hubungan, yakni adanya norma yang telah disepakati oleh kelompok tersebut. Nah, norma inilah yang menjadi acuan dalam berkelompok atau berteman. Karakteristik aspek perkembangan sosial remaja. Nah, di dalam karakteristik aspek perkembangan sosial remaja ini sangat berhubungan dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan individual atau dengan dirinya sendiri. Yang kedua, hubungan terhadap orang tua. Yang ketiga, hubungan terhadap teman sebaya, hubungan terhadap guru, dan hubungan terhadap orang dewasa. Yang pertama, perkembangan individualisasi, di mana perkembangan individualisasi ini menekankan pada proses pencarian jati diri atau proses penggalian identifikasi diri. Nah, di dalam
psikologi, konsep ini dinamakan dengan pencarian identitas yang menunjuk kepada suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi. Yang kedua adalah hubungan remaja dengan orang tua, di mana dalam hal ini lebih menekankan pada peran orang tua yang positif dan suportif akan menimbulkan pengungkapan perasaan positif dan negatif pada remaja tersebut, yang dapat membantu perkembangan kompetensi sosial dan otonomi mereka menjadi lebih Yang ketiga adalah hubungan remaja dengan teman sebaya, di mana hubungan ini mempunyai arti yang sangat penting. Remaja membutuhkan adanya teman sebaya untuk dapat memahami dan menolongnya. Selain itu, juga teman bisa turut merasakan rasa suka dan duka dari seorang teman sebaya tersebut. Yang keempat adalah hubungan remaja dengan guru. Nah, di mana guru merupakan orang dewasa yang berhubungan erat dengan siswanya atau dengan remaja tersebut. Nah, remaja percaya bahwa guru merupakan gambaran sosial yang diharapkan akan sampai kepadanya dan menjadikan guru sebagai contoh dari masyarakat secara Yang terakhir adalah sikap remaja terhadap orang dewasa, di mana remaja pada umumnya suka kepada orang terpandang, pemimpin masyarakat, pejabat pemerintahan, dan pemuka agama, yang mau memahami kebutuhan dan keadaan mereka yang sedang mencari identitas diri dan berusaha mendapatkan perhatian dan penerimaan orang-orang tersebut. Nah, bisa jadi mereka menjadikan suri tauladan atau idola dalam hidup. Proses pencarian dan penentuan jati diri, seorang remaja cenderung lebih bersikap tinggi dalam menilai dirinya sendiri maupun sebaliknya. Seorang remaja belum memahami betul mengenai dasar norma yang berlaku di lingkungannya. Dua hal inilah yang dapat membuat hubungan sosial cenderung kurang serasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan sosial remaja: keluarga, teman, media massa, kematangan anak, pendidikan, dan kemampuan mental maupun emosional. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh paling besar terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi serta tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Yang kedua adalah teman sebaya. Remaja sangat menghabiskan sebagian banyak jumlah waktunya dengan teman sebayanya. Bagi seorang remaja, persetujuan atau penolakan teman sebaya merupakan pengaruh yang kuat dalam sikap dan tingkah laku seseorang. Di mana bagi remaja, kelompok teman sebaya merupakan referensi utama dalam hal persepsi dan sikap yang berkaitan dengan gaya hidup dalam kehidupan sosial. Yang ketiga adalah media massa. Media massa merupakan salah satu tempat perubahan yang terjadi pada diri remaja, di mana media massa memberikan dampak dari perkembangan teknologi, salah satunya pada perkembangan media massa dan televisi serta internet. Jika remaja tersebut tidak dapat membawa diri di dalam media massa, maka perubahan atau perkembangan sosial ini sangat berpengaruh untuk remaja. Yang keempat adalah kematangan anak, di mana kematangan anak sangat berhubungan erat dengan sosialisasi, dan sosialisasi sangat memerlukan kematangan fisik dan psikis pada remaja. Yang kelima adalah pendidikan, di mana pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Dan yang terakhir adalah kematangan emosi. Nah, di dalam kematangan emosi ini juga berkaitan dengan kemampuan berpikir yang dapat mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan juga berbahasa. Oleh karenanya, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosional yang seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial remaja tersebut. Sekian dan terima kasih.